kelas 11 IPA, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Oke, kesempatan kali ini akan saya bahas tentang identitas trigonometri. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuktikan identitas itu, bagaimana cara menyederhanakannya. Dulu di kelas 10 kalian sudah pernah mempelajarinya di matematika wajib. Sekarang kita bahas di matematika peminatan kelas 11. Coba dilihat. Di sini sudah saya tuliskan identitas trigonometri. Tangen X. Tangen itu sin per cos. Kemudian kita punya kotangen. Kotangen kebalikannya dari tangen. Kotangen itu cos per sin. Sekan. Sekan itu seper cos. Kemudian kosekan. Kosekan itu seper sin. Kemudian yang saya kotaki ini, kita punya sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, dari yang saya kotaki ini, kalau saya bagi dengan cos kuadrat X, setiap ini kita bagi dengan cos kuadrat X, yang ini kita bagi cos kuadrat X, ini kita bagi cos kuadrat X, kita punya tangen kuadrat X plus 1 sama dengan sekan kuadrat X. Kemudian, dari ini yang saya kotaki ini, kalau kita bagi dengan sin kuadrat X, ini kita punya ini, 1 plus kotangen kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X. Ke soal nomor 1, langsung saja. Saya punya kotangen X plus tangen X. Sederhanakanlah cari bentuk ekuivalen dari ini. Berarti kita harus mengotak-ngatik identitas ini. Kita punya kotangen X. Kotangen itu tadi kebalikannya dari tangen, yaitu jadi kita punya cos per sin. Ini ya. Untuk tangen sendiri kita punya sin per cos. Nah, dari sini sudah kita punya bentuk sederhana dari kotangen X plus tangen X. Coba dilihat di penyebut. Penyebut kan kita punya sin X dan cos X. Itu kan belum sama. Mari kita samakan ya. Berarti kita punya sin X cos X di sini. Nah, sekarang coba sin X cos X dibagi sin X. Kita punya cos X ya. Cos X kita kalikan dengan cos X dengan pembilangnya, berarti cos kuadrat X. Kemudian ini sin X kali cos X dibagi cos X. Kita punya sin X. Sin X kali sin X berarti kita punya sin kuadrat X. Untuk pembilang, kita kan punya cos kuadrat X plus sin kuadrat X. Itu 1 ya. Berarti kita punya 1 per sin X kali cos X. Nah, ini masih bisa disederhanakan. Seper sin X tadi kan kita punya apa? Kosekan X. Kemudian seper cos X kita punya sekan X. Sampai di sini. Soal kedua, kita punya 2 tangen X per 1 plus tangen kuadrat X. 2 tangen X. Tangen itu kan sin per cos, berarti kita ubah ke sini. 2 sin X per cos X. Kemudian 1 plus tangen kuadrat X. Ini kan kita punya sekan kuadrat X. Sekan kuadrat X. Yang sekannya kita ubah. Yang sekan kita ubah menjadi apa? Menjadi sekan itu kan seper cos. Berarti kita punya, kalau sekan kuadrat berarti seper cos kuadrat X. Nah, sampai di sini kita kerjakan 2 sin X per cos X. Kan ini pembagian pecahan, berarti kita jadikan perkalian. Kita balik ya, penyebut jadikan pembilang. Cos kuadrat X per 1. Cos X dengan cos kuadrat X kita sederhanakan, kita punya apa? Kita punya cos X di sini, berarti hasil akhir kita punya 2 sin X cos X. Oke, sampai di sini. Soal nomor 3. 1 min sekan kuadrat X. Nah, coba kembali ke sini. Kita kan punyanya tangen kuadrat X plus 1 sama dengan sekan kuadrat X. Padahal di sini dimintanya 1 min sekan kuadrat. Berarti kan kita pindah ruas dah ini. 1 min sekan kuadrat X sama dengan min tangen X dah ini. Berarti kita punya min tangen kuadrat X. Ini. Untuk yang bawah penyebut, kita punyanya 1 plus kotangen kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X. Di sini kalau 1 min kosekan kuadrat X, berarti kita punya min kotangen kuadrat X. Berarti di sini kita punya min kotangen kuadrat X. Sampai sini, negatif bagi negatif kan positif. Berarti ini kan sudah. Kemudian tangen kuadrat kita ubah ke bentuk sin kuadrat X per cos kuadrat X. Kita bagi dengan kotangen. Kotangen tadi kan cos
per sin ya. Ini kan kalau kuadrat kasih ke kuadrat saja. Nih. Berarti kita punya sin kuadrat X per cos kuadrat X kali sin kuadrat X per cos kuadrat X. Ini kan dikalikan, berarti sin kuadrat X kali sin kuadrat X. Kita punya sin pangkat 4X. Yang penyebut cos pangkat 4X. Sin per cos itu kan tangen, tapi di sini ada pangkat 4, berarti tangen pangkat 4X. Berikutnya, kita mempelajari tentang persamaan trigonometri. Nah, persamaan trigonometri itu ada 3, persamaan sin, persamaan cos, persamaan tangen. Jadi, kalau nanti kita ketemu persamaan sin, kita gunakan rumus persamaan sin seperti ini. Kita ketemu persamaan cos, kita gunakan persamaan cos. Kita bertemu dengan persamaan tangan, kita gunakan persamaan tangan. Nah, coba langsung ke contoh seperti nomor 1. Diminta menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan setengah akar 2 dengan batasannya X itu antara 0 dan 360 derajat. Sekarang kita perhatikan soal sin. Jadi kita pakai persamaan sin. Kita pakai itu kan sin X sama dengan sin alfa, kita pakai X1 nya itu alfa plus K kali 360. K itu bilangan bulat yang dimulai dari bisa 0 bisa negatif tergantung dengan intervalnya ini, batas yang ditanyakan. Sekarang sin yang hasilnya setengah ini harus alfanya harus bentuk derajat ya. Berarti kita ubah dulu. Sin yang hasilnya setengah akar 2 itu berapa derajat? 45 ya. Sudut istimewa, berarti ini sin 45 derajat. Setelah ini berarti kita punya alfanya 45 derajat ya. Kemudian kita arahkan ke X1. Nah, X1 kan kita punya alfa plus K kali 360 derajat. Untuk K-nya 0, K-nya kan dimulai dari 0. Kita ambil K-nya dari 0. Kita punya kalau K-nya 0, X1-nya kita punya 45 ya, plus 0 kali 360 derajat berarti 45 derajat. Kalau K-nya kita ambil 1 dari 0 ke 1, berarti kita punya kalau K-nya 1 kan sudah jelas tidak memenuhi. Kalau K-nya 1, berarti kan 45 ditambah 1 kali 360 banyak sekali kan? Berapa ini? 400-an lebih kan? Berarti ini jelas tidak memenuhi gitu. Kemudian untuk X2-nya, kita kan punya X2-nya itu 180 min alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, di sini kita bisa langsung menentukan 180 dikurangi alfanya kan 45, berarti 180 kurangi 45 derajat plus K kali 360. Ini X2-nya. 180 kurangi 45 100 berapa? 35 ya. Berarti kan ini X2-nya. Kalau K-nya kita ambil 0 berapa? Berarti kan ya ini kan kalau K-nya 0 135 derajat. Berarti yang memenuhi itu ya X-nya itu 45 dan 135. Berarti HP-nya ini ada 2, 45 derajat dan 135 derajat. Nih, soal nomor 2, kita punya persamaan cos 2X sama dengan setengah akar 2, di mana X itu harus di antara 0 dan 360 derajat. Langkah pertama, kita harus mencari nilai alfanya dulu. Cos yang hasilnya setengah akar 2 itu berapa? Kan kita punya cos 45 derajat. Nah, ini kan. Berarti alfanya, ini sebagai alfanya 45 derajat ini. Kemudian, di sini kan 2X. Berarti untuk persamaan cos kan kita punya 2X sama dengan 2X1 dengan alfa plus K kali 360. Atau kita kan juga punya 2X2 sama dengan min alfa plus K kali 360. Nah, ini kan masih 2X1, masih 2X2. Kita bagi 2 biar dia bentuknya X1 sama dengan seperti di sini. Kita bagi 2 berarti kita punya X1 sama dengan alfanya kan 45. Berarti 45 per 2 langsung aja 22,5 ditambah ini kita bagi 2 step ini berarti 180K ya. Ini juga sama harus kita bagi 2 biar menjadi X2. Kita bagi 2 berarti kita punya X2 sama dengan min 45 bagi 2 min 22,5 ditambah 180K. Nah, silahkan kita masukkan K-nya 0. Untuk K-nya 0 tuh kita punya X1-nya berapa? K-nya 0 berarti kita punya X1-nya 22,5. Ini masuk ya, karena di interval 0 sampai 360 derajat. Untuk K-nya 1, berarti X1-nya berapa? Berarti kan tinggal 22,5 ditambahkan
180 derajat. Berapa ini? 180 ditambah 22,5. Berarti kita punya ini 5, ini 202 ya. Kita punya 202,5 derajat. Masuk. Untuk K-nya 2 kan kita punya berapa? Kan berarti K-nya 2 itu kan 360. Nah, ini kan sudah pasti tidak memenuhi karena 360 ditambah sekian, otomatis 360 lebih. Sekarang kita ke sini, ke X2 untuk K-nya 0. Untuk K-nya 0, X2-nya berapa? Tidak memenuhi ya, kan min 22,5 tidak memenuhi. Kemudian untuk K-nya 1, berarti kita punya min 22,5 ditambah 180 derajat. Berarti 180 dikurangi 22,5. Berapa ini? 0. Di sini 10 kurangi 5 itu berapa? 10 kurangi 5, 5. Di sini masih 9. Ini berarti 7 ya. 9 kurangi 2, 7. Di sini 5. Sini 1. Berarti 157,5. Kemudian untuk K-nya 2, kita punya X2-nya berapa? K-nya 2 itu kan min 22,5 ditambah K-nya 2, berarti 180 kali 2, 360 derajat. Kita punya 360 derajat dikurangi 22,5. Ini 0. Berarti sini 5. Ini 9, ini 5. 9 kurangi 2, 7. 5 kurangi 3, berarti kita punya 337,5. Oke, ini masuk. Kemudian kalau kita mau K-nya sama dengan 3, berarti X2-nya berapa? Otomatis tidak memenuhi ya ini ya. Karena kan 3 kali ini sudah banyak sekali, melebihi 360 derajat. Berarti sampai sini HP-nya kita ada 4. Ini bentuknya bilangannya tidak bulat, nggak masalah, 22,5. Kemudian berapa ini? 202,5 derajat. Nih, terus ini kita punya 157,5 derajat. Selanjutnya 337,5 derajat. Ini seperti ini. Nah, misalkan nanti yang ditanya pi, ya ini kita jadikannya bentuk pi ya.